Sebelum kamu lanjut menonton, tekan dulu tombol subscribe di bawah, karena channel ini akan terus menghadirkan kisah-kisah horor nyata dan misteri yang bikin merinding. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita terbaru. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman nyata yang aku alami sendiri, tentang sebuah rumah kosong di pinggir kota. Awalnya, kupikir hanya tempat biasa untuk bermalam, tapi ternyata aku malah terjebak di tempat yang bukan lagi dunia manusia. Aku masih ingat jelas malam itu. Hujan deras mengguyur tanpa henti, jalanan sepi, dan motorku mogok di tengah jalan pedesaan yang sunyi. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Warga sekitar memang ramah, tapi malam itu tak ada satupun rumah yang bisa kutumpangi. Semua orang menolak, katanya lebih baik cari tempat lain saja. Lalu, seorang bapak tua yang lewat tiba-tiba menepuk pundakku. Kalau terpaksa, kamu bisa istirahat di rumah kosong di ujung sana. Menunjuk ke sebuah gang kecil gelap. Rumah kosong? Nggak apa-apa, Pak. Bapak itu hanya tersenyum samar. Rumah itu udah lama gak ada yang tempatin. Tapi biasanya nggak ganggu kalau cuma numpang tidur. Walau agak ragu, aku akhirnya menuruti saran itu. Rumahnya terlihat suram, tua, dan jelas tak terawat. Pintu kayunya lapuk, kaca-kaca jendela pecah, dedaunan kering berserakan di terasnya. Tapi rasa capek dan dingin membuatku nekat masuk. Aku mendorong pelan pintunya. Ternyata pintunya tidak terkunci, ruangan dalamnya gelap, hanya cahaya remang dari lampu jalan yang masuk lewat sela jendela. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke ruang tengah, lalu duduk bersandar di dinding. Aroma apek, debu, dan kelembaban sangat kuat, tapi rasa kantukku tak tertahan. Aku membaringkan badan di lantai yang dingin, lalu tanpa sadar tertidur. Babak teror dimulai. Aku terbangun, tapi sesuatu terasa janggal. Rumah itu kini tampak berbeda. Dindingnya bersih, lantainya licin seperti baru dipel. Tak ada debu, tak ada sarang. Laba-laba, perabotan juga lengkap. Sofa, meja, rak kayu, semua tampak baru. Aku bangkit, terheran-heran. Tadi rumah ini kosong. Kok sekarang seperti rumah orang kaya? Aku mendekati jendela, melihat keluar. Tapi yang kulihat justru kabut pekat menutupi segalanya. Tak ada suara, tak ada angin, hanya keheningan yang benar-benar aneh. Aku mencoba keluar, membuka pintu depan, tapi pintunya tak bisa dibuka. Panik mulai menyergapku. Aku berjalan keliling rumah, mencari jalan keluar. Tapi anehnya, meskipun rumah itu tampak besar dari luar, di dalamnya seakan tak berujung. Setiap kali aku membuka pintu, aku kembali lagi ke ruang tengah, tempat aku terbangun tadi. Apa ini? Teriakku panik. Tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Perlahan, turun menuruni anak tangga. Aku menahan napas. Sosok itu muncul. Seorang perempuan mengenakan kebaya putih, wajahnya pucat, matanya kosong menatapku. "Kamu, Surobeng," katanya dengan suara datar. Aku mundur. Tubuhku gemetar, Maaf, saya cuma numpang tidur. Saya nggak maksud ganggu. Dia tersenyum tipis. Tapi senyum itu membuat bulu kudukku merinding. Tenang saja, di sini semua orang bisa tinggal kok, tapi tidak bisa keluar. Dek, tubuhku lemas seketika. Aku segera lari, mencari pintu lain. Tapi semua pintu menuntunku ke ruang tengah itu lagi. Aku seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Makin mencekom, perempuan itu kini berjalan, mendekat perlahan, seakan tak mengizinkanku pergi. "Kamu sudah menjadi bagian dari rumah ini. Nikmati." Tiba-tiba, di sekelilingku bermunculan sosok-sosok lain. Wajah mereka pucat, mata kosong, seperti boneka rusak. Mereka berbaris, melingkariku, menatap tanpa ekspresi. Mereka semua dulunya juga cuma numpang tidur di sini, sama seperti kamu, bisik perempuan itu. Aku ingin berteriak, tapi suara seperti hilang dari tenggorokanku. Perempuan itu menatapku lekat-lekat. Matanya perlahan berubah hitam pekat. Tiba-tiba wajahnya meregang, membesar, seperti bayangan hitam yang hendak menelanku. "Jangan melawan. Kamu milik rumah ini sekarang." Aku menutup mata, berharap semua ini cuma mimpi buruk. Akhir yang mengejutkan. Entah bagaimana, aku terbangun lagi. Kali ini, tubuhku masih berada di ruang tengah rumah itu. Dalam kondisi seperti semula, kotor, kosong, berdebu, dan gelap. Aku segera bangkit, langsung lari keluar rumah biji Cukelier. Aku melihat matahari sudah terbit. Aku benar-benar gemetar. Warga sekitar yang melihatku keluar rumah itu langsung heboh. "Astaga, kok bisa kamu keluar dari situ?" tanya salah satu dari mereka. Aku yang masih syok hanya bisa mengangguk pelan. Rumah itu
sudah kosong puluhan tahun. Semua yang pernah masuk, nggak ada yang pernah keluar lagi, kata mereka. Aku tak percaya. Maksudnya, salah satu warga menunjuk papan nama di depan rumah. Di sana tertulis, "Rumah makan bahagia aku menelan." Lura, itu adalah nama rumah makan yang pernah kubaca di berita tentang tragedi massal belasan tahun lalu. Seluruh penghuni rumah makan itu meninggal karena peristiwa kebakaran hebat. Sejak saat itu, aku bersumpah tak akan pernah sembarangan tidur di tempat yang tak aku kenal. Itulah pengalamanku yang sampai sekarang masih sulit kucerna. Semoga jadi pelajaran untuk kita semua agar selalu berhati-hati di tempat asing. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di kisah-kisah horor berikutnya.